Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Menyamar sebagai pemulung, seorang pencuri ditangkap. Bahu jalan ambles di Jalan Lintas Sumatera, warung hancur berkeping-keping. Kolam renang Ulu Aya, lokasi pemandian yang asri tapi sulit dijangkau karena akses jalan yang rusak. Seorang pencuri yang menyamar sebagai seorang pemulung mencari barang rongsokan ditangkap anggota Polsek Nansabaris, Padang Pariaman Minggu malam. Pelaku beraksi di saat rumah dalam kondisi kosong. Tersangka Daniel Saputra alias Koroy ditangkap polisi di rumahnya di Korong Tobo Baru, Kecamatan Lubuk Alung. Saat ditangkap, pemulung jadi-jadian ini tak bisa melawan. Karena polisi menyergapnya saat sedang bersantai di rumahnya. Polisi menggeledah setiap ruangan untuk mencari barang bukti hasil curian. Polisi menemukan barang bukti telepon genggam 9 buah, 5 buah tabung gas LPG, serta peralatan elektronik lainnya. Koroy mengakui sudah 4 kali mencuri di lokasi yang berbeda-beda. Modusnya, pelaku berpura-pura sebagai pemulung. Sambil berkeliling menggunakan becaknya mencari barang bekas, begitu melihat rumah dalam keadaan kosong, pelaku langsung mencongkel pintu dengan menggunakan obeng yang selalu dibawanya. Saya akan pergi dengan sebuah becak keliling kampung dengan 1 buah karung. Saya akan untuk mencari barang-barang bekas yang tidak terpakai seperti besi-besi tua, kardus ataupun lain-lainnya, barang-barang loak. Kemudian di saat ditemukan rumah yang tidak ada penghuni, di saat itulah pelaku melakukan aksinya. Polisi masih mengembangkan kasus ini dengan mencari barang bukti lainnya. Untuk sementara, Koroy dititipkan di Mapolres Padang Pariaman. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah warung ambles akibat tergerus air hujan di Nagari Tanjung Gadang, Sijunjung. Warung milik Rungkin yang menjual barang kebutuhan harian itu hancur dan rata dengan tanah. Untungnya tidak ada korban jiwa. Panjang bahu jalan yang ambles sekitar 20 meter. Tanah yang ambles itu berada di sisi badan jalan, sehingga tidak terlalu mengganggu arus lalu lintas yang melewati jalan itu. Petugas memasang garis pembatas agar masyarakat dan pengguna jalan tidak terlalu dekat dengan lokasi kejadian, sehingga tidak terjatuh ke dalam lubang jalan yang ambles. Jadi air ini kan merembes terus. Soalnya dia retak sedikit, ataunya dia runtuh habis. Jadi dari kemarin keruntuhan ini kan terus menerus. Jadi untuk motivasinya, kejadian di masyarakat sini ya kita butuh masyarakat ini cepat ditindaklanjuti dengan bencana ini. Alhamdulillah untuk korban jiwa nggak ada, karena sempat kita langsung eksekusi dengan kejadian retakan pertama, langsung eksekusi, warga tidak ada korban jiwa. Polisi dari Polres Sijunjung mengatur arus lalu lintas agar kendaraan besar tidak sampai berpapasan di lokasi jalan ambles, karena lebar badan jalan telah menyempit akibat pemasangan garis pembatas. Untuk wilayah Tanjung Gadang ada sedikit musibah longsor yang menghambat jalan lintas Sumatera. Tapi alhamdulillah karena kesigapan dari Forkopincam, kami dari Kabupaten Sijunjung bersama-sama dan bersama tokoh masyarakat mencoba memperbaiki kondisi tersebut supaya masyarakat yang menggunakan jalan lintas ini bisa dapat melewati sesuai dengan apa yang masyarakat hendaki. Masyarakat tetap diminta waspada, khususnya yang memiliki bangunan di sisi jalan dan di bawah bukit, karena ancaman longsor dan jalan ambles.
Pasalnya, curah hujan masih tinggi di wilayah itu. Eko Pangestu melaporkan dari Sijunjung. Jalan menuju kolam renang Ulu Ayia di Kelurahan Ayia Dingin, Kecamatan Kota Tangah, pinggiran Kota Padang, masih berupa jalan tanah dan berbatu-batu. Kolam renang ini terletak sekitar 17 km dari pusat Kota Padang. Kolam renang selalu ramai dikunjungi warga. Namun, untuk bisa ke tempat pemandian, pengunjung harus melewati jalan yang cukup jauh. Selain itu, menjelang tiba di lokasi pemandian, kondisi jalan juga belum diaspal sepanjang 700 meter. Meski demikian, tempat ini menjadi incaran warga pinggiran Kota Padang karena biaya masuknya sangat murah, hanya Rp5.000 per orang. Tak hanya itu, air yang digunakan merupakan air yang mengalir dari gunung. Ada 3 kolam renang tersedia di sini. 1 untuk orang dewasa, 2 kolam lagi untuk anak-anak. Bahkan ada juga wahana luncuran untuk anak-anak yang mengarah ke kolam renang. Tentu saja ini membuat anak-anak sangat gembira. Di sisi kiri dan kanan kolam, tersedia tempat duduk dan beristirahat bagi pengunjung yang tidak berenang. Kolam renang ini baru beroperasi lebih kurang 2 tahun. Sarana dan prasarana pendukung untuk kolam renang masih belum memadai. Meski demikian, pengunjung tetap senang karena suasananya yang sejuk dan asri. Jalannya rusak. Gimana orang mau ke sini, aksesnya nggak bagus ya. Jalannya. Kira-kira berapa meter itu? Sampai ke apa aja, sampai ke air salah aja. 700 meter. Ya, harapan saya diperbaiki jalannya. Biar akses ke sini mudah. Pernah. Tapi belum ada responnya. Gitu. Pernah ke sini tapi cuma janji aja. Terus sekarang belum ada perbaikannya. Tempat pemandian Ulu Ayia ini bagus untuk anak-anak kita karena airnya jernih dari sungai langsung. Terus sehat juga untuk kulit-kulit anak. Kemudian biayanya juga murah. Tapi di sini ada aksesnya yang agak jauh dan jalannya ada sedikit buruk. Harapannya akses dan transportasi ke Ulu Ayia ini lebih baik lagi untuk selanjutnya. Dan sarana dan prasarananya lebih ditingkatkan lagi. Pengunjung pemandian Ulu Ayia berharap pemerintah Kota Padang memperbaiki jalan yang rusak agar akses jalan menjadi lancar. Sebab selain tempat lokasi wisata, juga ada puluhan warga sekitar yang sehari-hari menggunakan jalan rusak itu untuk membawa hasil ladangnya ke pasar Tanjung Aur. Robi Ham melaporkan dari Padang. Mau ke Jakarta dia, penumpangnya. Dia dari mana? Sebuah bus yang membawa puluhan penumpang dari Medan menuju Tangerang, Banten, terbalik di Jorong Nyiur, Malala Selatan, Senin siang. Akibatnya, seorang penumpang bernama Wilter Marbun meninggal dunia. Selain itu, puluhan penumpang lainnya mengalami luka berat dan luka ringan. Semua korban telah dievakuasi ke berbagai rumah sakit di Bukit Tinggi, Padang Pariaman, dan Padang. Kecelakaan terjadi saat bus hendak meninggalkan Bukit Tinggi menuju Padang. Sesampainya di daerah Padang Luar, bus diarahkan petugas melewati Jalan Malala Sicincin karena saat itu sedang diberlakukan one way dari Sicincin menuju Bukit Tinggi. Karena didesak waktu, sopir memaksakan diri untuk menempuh jalan alternatif tersebut meski belum mengenal medan. Padahal bus penumpang lain memilih menunggu waktu pengalihan jalur lalu lintas yang akan berakhir pada pukul 5 sore. Diduga karena tak bisa menguasai kendaraannya, bus terbalik saat melewati tikungan di Jorong Nyiur. Menurut warga setempat, tikungan itu memang rawan kecelakaan. Selain karena turunan yang cukup terjal, tikungan hampir membentuk sudut 90 derajat dan jalannya sempit. Usai terbalik, sopir yang mengendarai bus melarikan diri, sedangkan 2 kernet dan sopir cadangan masih di lokasi.
Kalau untuk sopir yang sedang mengemudi, saya tahu kami dia lari. Kalau untuk sopir 2 di rumah sakit, keneknya masih ada di sini 2 orang. Dari pihak ALS sampai sekarang belum ada. Semalam dia udah janji tapi dia tidak datang. Warga sekitar yang mengetahui kecelakaan itu menolong korban dan mengamankan barang bawaan mereka. Seluruh korban dievakuasi ke rumah sakit. 31 ada dirawat di rumah sakit Padang Pariaman, kemudian 17 ada dirawat di wilayah Bukit Tinggi, yaitu di Rumah Sakit A.M. Mukhtar sama Puskesmas Malalak. Semuanya ada yang luka ringan dan luka berat. Bus ini berasal dari Sumatera Utara. Plat nomornya BK, mereka tujuan akhir aja di Tangerang. Jadi rata-rata penumpang dari wilayah Sumatera Utara. Selasa pagi, polisi mengerahkan 2 mobil derek ke lokasi untuk mengevakuasi bus karena keberadaannya menutup jalan. Saat ini, beberapa penumpang yang mengalami luka berat masih dirawat intensif di RSUP M. Jamil Padang. Sedangkan penumpang yang luka ringan hanya rawat jalan dan diperbolehkan pulang. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi.